Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Kalian saat ini sudah menjadi warga SMK Mataram, yaitu kelas 10. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sugina, mengajar bahasa Indonesia di kelas 10. Kali ini di semester gasal ini ada 4 materi yang akan kita selesaikan. Materi pertama adalah teks eksposisi. Apa anak-anak? Teks eksposisi. Apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah arti. Arti teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sebuah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulis yang singkat, padat, dan akurat. Artinya singkat berarti tidak banyak, tidak bertele-tele, padat, menuju pada sasaran, dan akurat adalah secara fakta, diakui. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Apa Nana? Ciri teks eksposisi. Ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui. Pertama, gaya informasi yang mengajak. Mengajak pada siapa? Mengajak pada pembaca atau pendengar. 2. Penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Lugas artinya tidak menambah dan tidak mengurangi. Baku artinya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Berikutnya, menjelaskan informasi-informasi yang bersifat pengetahuan. 4. Tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan kepada pembaca atau orang lain. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral, artinya bersifat apa adanya, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Ciri berikutnya adalah penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Kemudian fakta yang digunakan sebagai alat konkret atau konkretisasi. Anak-anak, 2 bagian yang sudah kalian ketahui yaitu arti, yang kedua adalah ciri. Berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah struktur teks eksposisi. Apa saja strukturnya? Pertama, berupa pernyataan pendapat yang disebut dengan tesis. Apa itu tesis? Gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Struktur yang kedua, argumentasi. Artinya, penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta, sehingga penjelasan secara argumen si penulis. Selanjutnya, masih ada pada struktur, yaitu penegasan ulang. Penegasan apa? Penegasan ulang pendapat, yaitu salah satu penguat dari pendapat serta argumen yang ditunjang oleh fakta atau kenyataan. Anak-anak, ada 3 bagian yang sudah kalian ketahui. Bagian berikutnya dari teks eksposisi adalah jenis-jenis teks eksposisi. Apa anak-anak? Jenis teks eksposisi.
Ada berapa? Pertama, eksposisi definisi. Apa artinya? Teks eksposisi atau sebuah paragraf yang merupakan atau memaparkan definisi sesuatu atau suatu topik. Yang kedua adalah teks eksposisi proses. Kalau kalian tahu mendengar kata proses berarti ada langkah-langkah, yaitu teks eksposisi yang mengandung langkah-langkah tertentu untuk membuat sesuatu secara sistematis. 3. Eksposisi ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Penggambaran. Kalau begitu, teks eksposisi ilustrasi adalah teks yang berisi atau menggambarkan sesuatu mengenai topik tertentu. Jenis berikutnya yaitu eksposisi laporan. Artinya apa? Teks eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah penelitian atau dari suatu berita. Jenis berikutnya apa anak-anak? Jenis-jenis teks eksposisi selanjutnya yaitu perbandingan. Apa itu perbandingan? Teks eksposisi yang berisi perbandingan antara topik yang satu dengan topik lainnya. Jadi dibandingkan mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, itu perbandingan. Jenis yang terakhir yaitu teks eksposisi pertentangan. Apa artinya? Berarti teks eksposisi yang mempertentangkan dua hal yang berbeda. Jadi ada perbandingan, membandingkan, ada kesamaan, ada perbedaan. Sedangkan pertentangan berarti mempertentangkan dua hal atau dua topik. Anak-anak, setelah jenis, berikutnya yang harus kita bahas adalah unsur. Unsur apa? Unsur kebahasaan teks eksposisi. Apa saja? Unsur yang pertama yaitu pronomina. Apa pronomina? Yaitu kata ganti. Kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu. Pronomina dibagi menjadi dua. Pronomina persona, yaitu pronomina yang berupa kata ganti orang atau kata ganti manusia. Contoh, dia, ia, mereka, dan sebagainya. Pronomina yang kedua yaitu pronomina non persona, berarti bukan manusia. Lalu berupa apa? Yaitu berupa kata ganti tunjuk. Ini, itu, di sini, di situ. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah kata leksikal. Meliputi apa saja? Nomina, verba, kemudian kata keterangan atau verb adjektif. Kemudian berikutnya adalah berupa kata sifat. Apa itu nomina? Kata benda. Verba, kata kerja. Adjektif, kata sifat. Dan adverbia yaitu kata keterangan. Selanjutnya yang harus kita selesaikan atau kita bahas dalam teks eksposisi adalah unsur kebahasaan berikutnya, yaitu konjungsi. Apa anak-anak? Konjungsi. Apa itu konjungsi? Nama lainnya adalah kata hubung. Apa itu kata hubung?
kata yang berfungsi untuk menghubungkan hal satu dengan hal yang lain. Antara lain, konjungsi waktu berarti hubungan secara waktu. Contoh sesudah, setelah. Konjungsi gabungan menggabungkan dua hal atau lebih. Dan serta dengan. Konjungsi pembatasan asal, konjungsi tujuan, konjungsi persyaratan, konjungsi perincian, konjungsi sebab akibat, dan seterusnya. Nah, anak-anak, pada pertemuan ini tadi kita membahas tentang teks eksposisi yang tadi sudah kalian ketahui. Ada pengertian, kemudian ada ciri, ada kaidah, ada jenis, ada unsur kebahasaan. Dari sini Ibu akan memberikan tugas pada kalian sebagai pemahaman kalian seberapa jauh kalian paham tentang teks eksposisi, yaitu mencari contoh masing-masing satu pada jenis teks eksposisi. Ada berapa jenis tadi? Ada 6 jenis. Kalian bentuk secara kelompok. Setiap kelompok berisi 6 siswa. Jadi nanti setiap siswa mempunyai tugas satu jenis. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan tentang teks eksposisi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Mataram Jaya.